130. Roma. Bukan AS Roma ya, Arum ya, betul ya. Di ayat ke-54-nya. Ya. Saya izin seringan mungkin ya. Maka kalau kita langsung terjemahin bahwa Allah itu menciptakan pemuda itu, manusia itu, dia yang tadinya lemah ya. Terus dia menjadi kuat. Lalu nanti dia menjadi lemah lagi dan beruban. Ya. Karena memang kita lahir awalnya lemah ya, kita waktu lahir nggak bisa apa-apa, makan harus disuapin, cuman ngertinya nangis ya. Jadi kalau anak kecil sokul malah aneh ya, diem petantang petenteng ya, nangis. Dan terbukti meskipun nggak bisa apa-apa, tapi kalau nangisnya serius rezeki tetap datang ya. Bayangin kalau bayi nangisnya nggak serius ya, nyeh. Padahal ibunya ada di situ, ya, tapi dicuekin. Mungkin tangisanku kurang inovatif. Maka dia ambil nafas baru, ada apa nak? Datang susunya, ya. Susunya tidak ada, ibunya nggak punya ASI, tenang, Allah ciptakan sapi. Ya. Sehingga kita tahu kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena apa? Karena beda spesies, Pak. Saudara sepersusuan dia. Dan susu-susu yang beredar di Indonesia ternyata sapinya tidak di Indonesia. Di mana? Ada di luar negeri, di New Zealand banyak ya. Bacanya gimana sih? New Zealand lah ya. New Zealand. Nyampe ke sini ya. Dan pertanyaannya mana yang lebih hebat? Itu bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya deh, tapi bukan susunya, air susunya, Bu. Susunya mah nggak gantung di sapinya ya. Nggak gimana. Maaf digocek ya. Nah, udah tenang, diaturin rezeki mah, tenang aja. Udah gitu nanti dia jadi kuat. Nah ini kalian nih lagi kuat-kuatnya ya. Makan sedikit juga nggak capek-capek. Apa makannya banyak? Nah ya, energinya, insya Allah energinya lebih kuat daripada yang udah beruban ya. Bahkan kalau misalkan kalian seumur kalian udah ada yang beruban pun tetap aja lebih kuat ya. Begadang kuat, besoknya sekolah lagi, meskipun ini jam-jam perjuangan menahan kantuk, tetap aja lebih kuat ya. Buktinya patah hati berkali-kali masih hidup aja ya kan? Ya? Kuat kan? Insya Allah. Terus nanti baru dia menjadi lemah kembali dan beruban ya. Siklusnya seperti itu. Maksudnya adalah dalam keadaan tua. Tapi sederhana, Allah mendefinisikan pemuda itu dengan satu kata, kuat dah ya, dengan kuat. Maka kalau misalkan pemuda tapi letoy ya, maka ya bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Nanti kita bahas ya. Tapi sejatinya manusia atau pemuda, kalian kan pada pengen sukses tidak? Ya. Aslinya bukan manusianya yang jago, yang hebat, tapi adanya yang ditolong sama Allah, betul? Maka kalau kita sadar butuh pertolongan, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang disukai oleh yang akan menolong. Contoh, mau minta tolong ke Pak Aseng nggak suka bau duren, kita nggak mungkin bawain duren, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita pasti akan ngelakuin yang dia suka. Maka salah satunya caranya paling gampang, ya udah nurut sama Allah. Karena suka atau tidak, cepat atau lambat, dan kita tuh pasti butuh Allah beneran. Kan tapi pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau diseret ya. Ada yang kudu diseret dulu dengan nyoba usaha bangkrut, dikhianatin, ditipu, putus cinta, kalah judi slot, rungkat, semuanya. Ada yang main? Sini ada yang main? Yang main angkat tangan. Enggak. Mas
masih zaman dibodoh-bodohin teh masih zaman. Insya Allah. Udahlah, dikerjain ya. Orang beli mesin capit boneka tahu? Kalau kita beli mesin itu aja nanti ditanya sama tukangnya, ini nanti mau diputaran ke berapa Pak? Apanya putaran ke berapa? Iya, kalau putaran ke 10, nanti putaran ke 10 nyapitnya kenceng. Jadi biasanya yang menang di putaran ke 10. Coba bayangin kalau semua nyapitnya kenceng, ya tekor habis bonekanya. Apalagi judi, brother. Ya, jangan menghinakan akal kalian ya. Beneran, nggak ada yang menang, adanya dikasih menang. Dan di kalangan para bandar itu kami nyebut pemain itu adalah para pecundang yang menggantungkan rizkinya pada bandar. Kalian pecundang atau juara? Ya. Maka jangan membiarkan diri kalian jadi pecundang ya. Nah, kalau pakai akal juga gitu ya. Kadang admin slotnya juga, ayo kak aku kasih JP. Udah jelas fotonya juga foto palsu. Itu yang chatting laki demi Allah ya. Dia cuma pakai foto cewek aja. Nanti aku ngasih jejak teman-temannya ya. Yang ini pasti menang, lagi gacor. Kalau emang iya dia udah dorong surat tanah orang tuanya buat main biar dia sendiri yang menang. Ya. Nah, jelas. Apa kita serius berpikir bandar judi itu adalah manusia yang dengan tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil, brother. Ya. Karena kalau emang niat mereka pengen bagi-bagi duit, yang dibangun ya lembaga zakat infak sedekah, bukan web judi ya. Udah, ya. Udahlah itu mah logik banget ya. Kecuali kalau otaknya disendal ya. Ya mungkin lagi nggak pakai sendal jadi nggak bisa mikir ya. Seperti itu. Nah istilah. Balik lagi, tinggal nurut soal. Nah masalah pemuda kadang yang paling banyak pacaran, ada yang pacaran di sini. Tolong jangan diperhalus ya. Kadang-kadang ada orang bilang, tolong jangan sebut koruptor itu koruptor, sebut aja maling gitu ya. Kadang-kadang sok-sok diperkeren. Kemarin kajian di Bangka Belitung juga kami tanya anak-anak SMA, kalian pacaran nggak? Enggak kok, kami cuma punya support system. Ya elah, gaya support system ya. Maksiat mah maksiat aja deh ya. Emang support systemnya kegiatannya gimana? Ya gandengan tangan, oyo ya. Emang ngerti ya? Berapa oyo semalam? Nggak ada yang tahu ya, bagus ya. Enggak lah, di sini mas soleh-soleha ya. Istilah ya, akan istilah ya. Begini. Terutama bagi yang wanita ya, yang akhwat, kalian itu amat sangat disayang sama Allah ya. Makanya kalau katanya, oh di Islam peraturan buat wanita itu banyak dan lebih ketat karena disayang. Kayak contoh, kita beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Beli gorengan sama berlian, ya. Prosesnya gampangan beli berlian atau beli gorengan? Gorengan ya. Gorengan mah ya, kadang juga nggak dibungkus, bungkusnya juga pakai kertas ulangan umum tahun kapan gitu ya. Tapi berlian yang jaganya aja pakai jas, megangnya pakai sarung tangan, ya, terjaga, ya. Kalau ke toko berlian silakan. Nah kalian jauh lebih berharga daripada berlian, ya. Karena kalau misalkan nanti ada siapapun yang ingin ngakunya cinta, jelaslah. Pokoknya kalau ada laki-laki yang ingin menyentuh kalian, syaratnya satu. Harus buat perjanjian dengan pencipta kalian, dengan Allah. Kalau bahasa Qur'annya minta golilo, perjanjian, komitmen yang sangat kuat. Kalau itu aja nggak berani, cuman WA anak-anak perempuannya aja dimodusin terus, ya udahlah, berarti omong kosong, ya. Tenang aja. Begini soalnya gini ya. Ini misal. Nah, pada punya Instagram nggak? Ya, misalkan Instagram kalian di DM sama Song Joong Ki gitu ya, atau
hafal 31 juz. Offset. Kan saking soleh kan. Nah, mereka siap jadi suami ke satu sampai ke 7 kalian. Nyenengin perempuan gampang ya, tinggal dikasih khayalan udah bahagia. Insya Allah. Misal atau siapapun lah, meskipun dia tinggi, putih, langsing kayak Bihun ya gitu ya. Bihun kayak gitu ya. Deskripsikan support system kamu Bihun gitu ya. Gak enak. Iya, mama ya, support systemnya lagi. Mama Yukero ya. Maka kalau ngajaknya pacaran, ingat jawabannya tegas apa? Halalkan atau tinggalkan, Pak. Udah gitu aja. Tak kenal maka tak taruh ya. Jadi meskipun dia bilang, tapi abang Jongki sayang adik, kagok amat ya abang Jongki, enak ya. Bilangin silakan, kalau beneran sayang silakan. Ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Iya, atau kudu modal bu ya, nggak modal pisan ya, malah nebeng makan coba di situ. Misal ya, nggak soalnya gini, kalau manusia mencintai manusia lainnya pasti pengen selamanya dengan orang yang dicintai, betul? Nah, di dunia kan nggak bisa kayak gitu, bisa terpisah jarak, terpisah umur. Coba ada pasangan udah sepakat yuk kita mati bareng, udah tiduran di rel, keretanya lewat masih nggak mati tuh. Karena lewatnya di rel sebelahnya ya, setiduran dia. Tensin yang ada, celingak-celinguk, aduh salah gitu. Nggak bisa. Dia kalau emang sayang dia pasti. Kalau dia sayang dia tidak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya. Maka jangankan kalau minta kongolizonya aja nggak berani, ngedatengin walinya aja nggak berani, jangankan menyentuhnya, menatapnya laki-laki tidak berhak. Ya. Nah, ya. Maka hati-hati ya. Kadang, oh iya, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, silakan. Mau nggak bagi-bagi? Nanti dioper ya. Pisang banyak nih, udah dilemparin ya. Udah tenang aja ya. Kadang begini bu guru kadang bilangnya mereka nggak pacaran, ya. Tapi bukan pacaran kok kita itu. Tapi setiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud ya. Kebaca brother. Bu gurunya ge hati-hati bu. Kadang reunian ketemu mantan ya nggak bu. Nanti CLBK. Apa CLBK bu? Cepat lari bau kentut. Ya. Sampai ada komik meme-nya tau. Komik meme-nya ya. Bentuknya gini. Gimana suara bebek? Koek. Gimana suara kucing? Ayo. Gimana suara kambing? Mirip juga ya. Gimana suara kambing? Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukti. Ya baca ya. Hati-hati. Dan mereka tuh udah ada template-nya ya. Susunannya udah ada. Setelah assalamualaikum ukti udah jelas. Jangan lupa tahajud ya. Santun sekali. Namanya juga playboy syariah, betul? Insyaallah. Alhamdulillah. Udah gitu suka diladenin pak sama akhwatnya. Iya, ini aku juga lagi bisa gitu ya. Alhamdulillah. Jangan ya. Atau bilangnya kita nggak pacaran kok, tapi kalau pergi juga selalu ke pengajian ya. Di motor juga dibonceng, diganjel pakai tas biar nggak kena ya nggak? Nggak lah, tenang. Kalau asli nggak akan berani ya.
Kalau dia soleh asli, ya ke orang kalau udah cinta sama orang pasti ingin. Ya ke orang kalau udah cinta sama orang. Dia sebelum pandemi bangkrut, semuanya dijual-jualin, tersisalah dari banyak tinggal sisa 100 juta. Terus besoknya lockdown PSBB, wah bertambah-tambah. Tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al. Dilewatin angkot, setiap hari harus pergi kerja, motor nggak punya, masalah. Ada orang lain punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi micet, bukan ya, salah. Yang manusia bisa salah tuh ya, ojek online ya. Tapi ojek online-nya jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups. Ya. Terus kalau si pendiri aplikasinya minimal untuk dunianya dia lebih sukses daripada orang lain, ya wajar karena beresin masalah orang. Ya. Betul. Kira-kira jadi juara sepak bola harus latihan atau tidak? Ya, latihan masalah. Coba orang pengen badannya bagus harus nge-gym atau tidak? Meskipun diledekin sama orang, di pasar mah kuli ngangkat-ngangkat benda berat dibayar, ini mah kita nge-gym udah mah kita yang keluar duit suruh gotong-gotong besi, bodoh katanya ya. Tapi demi ya kalau ternyata akhirnya perutnya lebih six pack, badannya lebih bagus, ya udah hasil dari kerja kerasnya ya. Jangan alergi sama masalah ya. Tapi biar afdol tentu kita harus ke Al-Quran ya, karena rujukan Islam tentu adalah Al-Quran. Bismillah. Ada surat yang disunahkan dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Surat keberapa Al-Kahfi? Surat keberapa? 18. Surat sebelumnya apa? Al-Isra. Setelahnya apa? Maryam. Bagus. Setelah Maryam? Setelah Toha?
Setelah lanbia, setelah al-hajj, setelah al-mu'minun, setelah an-nur, setelah al-furqan. Nah, gugur ya, asy'ara ya, asy'ara. Nah, surat al-kahfi berapa ayat tadi? 110 ya. Di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat 60 sampai ayat 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Nah, banyak pelajaran. Tapi kita ternyata tahu mereka berpetualangnya itu tidak hanya berduaan, melainkan ternyata bertiga. Taunya dari mana kok bertiga? Ayat 60-nya. Wa idh qala Musa li fatahu, ya. Dari ayat situnya udah ketahuan ya. Dan berkatalah Musa kepada fata, pemuda, hu-nya, kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa tuh ada pemuda yang selalu nempel ngikutin muridnya. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas, nama pemuda ini tidak disebutkan sama sekali. Padahal mudah bagi Allah, dan banyak kisah pemuda di Al-Quran namanya nggak disebut. Contoh, pemuda Ashabul Kahfi, emang disebutin nama lengkap, biodata, zodiak, ukuran sepatu, lain-lain? Enggak. Cuman kisahnya. Karena yang penting memang kisahnya. Maka para ahli tafsir juga ngebahas kenapa Allah tidak menyebut pemuda-pemuda ini. Ya. Maka salah satu alasannya disebutkan oleh para ahli tafsir, alasan pertama, satu, tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Ya, ulangi, tidak penting bagi pemuda untuk, ingat ya, bukan berarti dilarang viral, bahwa terkenal itu dosa, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau ada pemuda di SMA 99 yang tiap hari yang dipikirin cuma pengen viral melulu ya, live TikTok, mandi lumpur ya kan, berburu genderuwo, kalau dikasih mawar tampol sendal ya, terkenal nggak jeding ya. Maka bukan itu yang diharapkan ya. Terkenal mah cuman alat untuk apa? Alat mengenalkan Allah ke semakin banyak orang ya. Udah, mumpung ada yang dengar, ya udah kenalin tentang Allah, bukan mengenalkan diri sendiri ya. Malah bisa jadi dosa jariah. Orang kitanya tidur dapat transferan dosa karena ngikutin contoh yang tidak baik dari kitanya. Naudzubillah, rugi ya. Yang kedua, kalau memang tetap ingin dikenal ya, gimana caranya? Perkenalkanlah diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi, udah 3W itu ya. Kayak contoh ya, ada orang yang mungkin nanti kalian ketemu entah di pasar, entah di mall. Dia baru turun dari mobilnya, mulutnya mingkem, tapi orang di sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Loh, itu kan pendiri perusahaan itu kan penemu teknologi ini. Orangnya diem, orang lain yang menjelaskan ya. Oh, itu cara kenalin diri paling keren. Daripada segala macam kita sebutin diri sendiri ya. Masjidnya bagus, saya yang bangun. Mereka soleh-soleha, saya yang ngajar. Semua tentang saya ya. Serba pengen tentang itu. Ada orang kecelakaan, pengen ngeliat, wah nggak dikasih jalan ya. Akhirnya dia bilang, itu saudara saya. Orang ngeliatin, ternyata kecelakaan monyet ya. Jadi malu dia ngaku-ngaku saudara monyet ya. Udah, jangan serba, didengarnya juga nggak enak ya. Dan biasanya hiperbola gitu. Macet, ngambek, parah Jakarta macetnya. Lampu merahnya 1 abad, bohong ya. Nggak ada lampu merah 1 abad ya. Parah Jakarta macet. Di luar negeri nggak ada dia yang kayak gini. Padahal luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja dia. Pagi-pagi bangun sarapan ngambek. Ada sarapan apa ma? Nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan nggak enak. Kuningnya pucat, tapi pelan-pelan dicemilin habis, nyebelin ya. Di kelas ngambek. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong ya. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Belajar ngambek, kalian bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, bohong. Coba kepala pecah betulan di kelas, kasihan yang ngepel darah di mana-mana. Hiperbola, gak enak didengarnya ya. Udah, kalau kenalin diri, ilmu,
takwa, prestasi. Ya, ilmu itu ibarat mahkota, tidak terlihat tapi membuat ucapan kita ditaati. Ilmu juga ibarat harta, ringan tapi tidak bisa dicuri. Kalau bawa duit 1 miliar, apalagi pecahan 2 ribuan, oh repot. Ya. Bawanya repot, takut dicuri. Kalau harta makin banyak, kalau ilmu makin banyak ilmu makin kokoh. Ya. Gak bisa dicuri. Gimana caranya nyuri ilmu? Lagi tidur dicolokin flash disk gitu di kupingnya, gak bisa. Ya. Atau jalannya tengkleng, berat gitu. Kenapa Ustadz jalannya berat begitu kepalanya? Iya, kebanyakan baca kitab. Enggak. Tenang aja, ya. Beneran ya, anggap ini wasiat. Kalau misalkan kita nggak ketemu lagi, nggak tahu ini yang bicara masih ada umur atau enggak, 5 menit lagi juga nggak tahu, ya. Tapi beneran, keras sama diri kita sekarang, nanti dunia datang dengan lembek, lembut sama kalian, ngejar-ngejar. Tapi kalau kitanya lembek, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar, tetap masih bisa lulus, ijazah bisa beli kok di Indonesia, ya. Dan tenang, kita punya orang tua yang kepalang sayang, meskipun kita jadi beban tetap dibiayain, ya. Kepalang, ya nggak? Namanya udah kepalang sayang. Tapi kalau misalkan nggak ada ilmu, nggak ada. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kriminal, kelaparan, kemiskinan, enggak, ya. Yang lebih bahaya ketiadaan ilmu atau tidak pengen mencari ilmu. Nggak ada ilmu, masih bisa lulus, tapi nggak ada kemampuan, ya udah kerja sebulan pecat, sebulan pecat. Akhirnya nggak punya pemasukan, lapar, nggak ada iman, nyuri, kriminal, digebugin orang. Ya. Pakai ilmu, demi Allah dicari. Saya kenal seorang fotografer, nggak pernah ngelamar kerja seumur hidup. Dia cuma sibuk setiap hari memperbaiki ilmunya, meningkatkan bidangnya. Akhirnya ada orang mau nikah, minta, Pak saya nikah mau dipoto sama Bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf jadwal penuh 2 bulan ke depan. Ya udah saya ganti nikahnya 3 bulan lagi. Yang penting dipoto sama Bapak. Segitu tuh. Untung cuma ganti tanggal bukan ganti calon. Ya. Kalau udah benar-benar pakai beneran. Karena kalau kitanya lembek sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan keras menegur kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya dihina waktu reunian, ya. Sekarang sama-sama belajarnya. 40 tahun kemudian, kenapa dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Tergantung kita ngapain aja yang sekarang. Ya, kalau kita keras, bismillah insyaallah, ya. Rumusnya gampang ya. Kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar. Dah ayam mah lincah. Tinggal taruh beras, makanan, ayamnya datang, tutup, selesai. Kalau pengen nangkep kupu-kupu, jangan dikejar, biar dia bisa terbang, kita nggak bisa, ya. Maka gimana caranya? Tanam bunga yang indah, ntar datang sendiri kupu-kupunya. Nggak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, datang tuh semua tuh. Tenang aja, ya. Kayak bayangan gitu kan, dikejar-kejar bayangannya ikut lari. Kita tinggalin bayangannya, malah bayangannya yang ngejar. Sama gitu juga, ya. Tenang aja. Atau gini, ada ibadah gini. Kalau kita beli kambing menjelang Idul Kurban, dapat bonus talinya, ya, betul? Pas coba kita datang beli tali mang, dapat bonus kambing nggak? Enggak. Kalau kita ngejar yang punya dunianya, gampang dibikin dunia yang ngejar-ngejar kita, kata Allahnya begitu mah. Tapi kalau kita ngejar dunianya, tidak mengejar pemilik dunianya, lihat aja terus. Pernah ngelihat orang yang nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah Isya belum pulang juga. Bukannya kaya, malah banyak utang. Ada? Ya, ada, ya. Malah rungkap dan yang lain-lain. Udah weh. Tenang aja, bukan itu. Sampai kalau misalkan ada bicara tentang pengen jadi kaya, kalau ada orang yang ngotot banget pengen jadi kaya. Dulu kami waktu masih di Thailand bilangnya kayak gini, alasannya cuma satu mereka pengen kaya. Karena alasannya adalah belum pernah kaya, dah gitu aja. Udah pernah kaya mah biasa aja, gitu aja, nggak ada bedanya. Ya, akhirnya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Orang kaya blow on, gitu kan? Ya. Kok bisa beli makanan banyak, apa bedanya? Ya, dia bisa beli 1 bungkus, kita 1000 bungkus. Emang perutnya muat? Enggak. Ya.
Lagian makanan mah tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta. Bedanya cuma 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Begitu kemakan lewat tenggorokan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging emang beda. Sama aja. Yang paling sama apa? Sama keluarnya bau. Nggak ada ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya karena keluarnya wangi. Nggak ada, tetap aja bau. Tetap aja bau. Pernah ngerasain di rumah ya Allah kumpul dengan keluarga, maaf nah cuman adanya nasi putih sama telur dadar dikecapin, paling tempe, kaki udah standar 1 ya nggak? Haji makan, nikmat. Sekalian nyobain punya duit, nyobain tuh restoran itu, ya Allah daging cuman segini 1,5 juta dicicipin, kurang asin, tambahin bon cabai sendiri, itu mendingan masak sendiri di rumah. Ya, beli kangkung 2.000 sampai gumoh itu kalian. Ya. Gak habis-habis kangkung, ya Allah. Ada bedanya, gitu aja dunia. Kok bisa beli villa? Emang tetap aja kalau punya villa gede tidurnya di atas kasur, tetap 1x2. Nggak mungkin dia guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Yang nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi, betul? Berenang seger tiap hari, Masya Allah. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Lega, tiap bulan dapat gaji, ya, nggak mikirin hisab. Makanya kunci pengen hidup tenang tuh jaga villa. Silahkan ke puncak kerja jadi jaga, enggak ya, tapi bandingin sama yang punyanya ya. Belum tentu datang setahun sekali. Di aku nggak bisa, nanti ketangkep KPK ya. Tiap bulan gaji karyawan si Mamang sama si Bibi, belum maintenance sekolah merenang, belum ngisi token. Coba punya villa gede ngisi token 20.000 listrik ya dilepehin sama tokennya. Gila cina ya. Insyaallah ya. Dan yang paling repot dihisab. Udah capek ya. Udah tenang aja, nurut sama Allah ya. Selanjutnya jangan lupa pemuda juga harus galau. Ulangi, harus apa? Galau yang positif ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi juga capek ngaji melulu, belajar melulu, tapi galau. Masa saya berhenti ngaji, Baitul Maqdis, Palestina masih di tangan kaum musuh muslimin. Galau, ngaji lagi, belajar lagi. Jadi galaunya bukan karena ngeliatin status temen ya. Suka aneh ya, ada grup kerjaan sekantor 10 orang, mereka bikin grup yang baru, isinya persis kayak grup sebelah, tapi minus kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Gibah ya. Enggak, kadang ada yang bilang enggak, pengen ngasih surprise ya. Oke lah, husnuzon ya. Udah tenang aja, nurut sama Allah. Dan Islam sudah terlalu punya banyak teladan yang amat sangat keren, yang aneh kalau nggak ditiru. Kayak contoh ya, kalau pengen jadi pemain bola yang sukses, nirunya Lionel Messi atau Sepp Juna? Oke, Ronaldo boleh. Nirunya Ronaldo atau Sepp Juna? Messi lagi ditukar-tukar ya, digocek. Tapi gitu kan, kenapa? Mereka udah pernah ngejalanin latihan yang pengen kita tempuh, udah pernah juara kejuaraan yang pengen kita juarai. Ya aja, sama kayak kita pengen sukses, pengen mulia ya. Contohnya udah ada, buku petunjuknya udah ada, orang yang udah ngelakuin udah ada, Rasul, para sahabat. Terus kita nggak mau ngikutin, pengen dengan cara sendiri. Sama aja kayak ada orang nanya, gimana cara lulus kuliah? Kok caranya belajar yang benar, jangan bolos, terus bikin skripsi. Terus kita bilang nggak mau, saya pengen coba lulus kuliah dengan cara lain. Ya, dia loncat dari gedung, dia salto-salto, dia nyemplung ke kolam. Begitu bonyok bertanya, saya udah lulus kuliah belum ya? Ya belum, orang caranya bukan itu. Ya, bumbu-bumbu doang. Sekarang Indonesia mah memang gampang terkenal di Indonesia ya. Sekedar bercanda itu udah terkenal ya. Sekedar nangis di pojokan jalan, disorot, viral ya. Tapi ya bukan itu yang dikejar ya. Pemuda yang kuat dalam Islam, bismillah, tujuannya bukan itu. Maka alhamdulillah kita sisain waktu deh buat tanya jawab lebih banyak, lebih banyak.
Atau kalau nggak ada yang nanya nanti Koko yang tanya. Banyak hadiah nih, pisang, anggur, salad, ya nggak? Insya Allah. Duit? Pengennya duit? Ya sok, boleh. Sok, silakan dikembalikan MC-nya. Ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang tanya. Hadiahnya berapa? Gue cap-cap cukup? Ya, sok. Kembalikan dulu ke MC ya, silakan. Cepet, oh pengennya yang merah. Dulu ada yang merah 100 perahu pinisi tapi gambarnya Bu ya. Bukan Soekarno-Hatta. Insya Allah. Gimana MC, silakan. Saya izin minum dulu ya. Ada susu, alhamdulillah. Boleh diminum Mbak? Gratis? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang dibuka sesi tanya jawab kepada Ustaz Yusuf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bergerak. Baik, terima kasih Teteh. Alhamdulillah. Gimana caranya pemuda menjaga naik turunnya iman di tengah dia pergaulan kapitalis dan lain-lain ya? Yang pertama, iman tuh memang pasti naik turun ya. Iman itu adanya di hati. Hati dalam bahasa Arab adalah kolbun. Kolbun satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bolak-balik. Makanya doa yang paling sering dimunajatkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Silakan itu boleh dibaca. Atau boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Lalu dari guru-guru kami ada nasihat yang lain. Katanya kita mesti paham ilmunya. Karena ilmu itu nanti jadi benteng. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan ilmu juga kita jadi tahu ganjaran atau keutamaan amalan ini apa, kita jadi termotivasi. Hukuman kita melakukan ini apa, sehingga kita jadi tidak berani. Ya. Maka bisa ada orang yang bisa termotivasi dengan itu. Ada lagi yang dengan cara, misal kalau kau pribadi ingat sama dosa masing-masing ya. Misalkan ada orang ngelihat orang dia sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30, 5 waktunya telat, tapi masih terjaga dan dia padahal nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Bisa ke surga? Bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang aslinya banyak dosa, yang layak Allah matiin waktu masih di Thailand, terus malah diizinin pulang, bisa ngaji, ketemu guru-guru, ketemu kalian calon-calon orang hebat, soleh-soleha ya. Maka di ibadah lebih banyak, belajar lebih banyak, terasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Ya, padahal mudah bagi Allah menghukum diri ini, malu jadinya. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang nggak tahu diri, masa kita biarkan diri kita jadi makhluk yang tidak tahu diri. Jaga lingkungan juga, sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain, maka ya udah. Kalau sekelilingnya lagi pada ngapalin, kita pengen main game sendiri, malu. Yang lain kita pengen ngapalin, yang lain masih pada push rank, jadi tergoda, ya. Maka ya sudah. Maka itu bisa dijaga. Sama yang paling penting terakhir, sering-sering wisata rohani ya, ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya, ternyata sekarang dimakan cacing juga. Dulu dia lebih tampan, lebih cantik, dimakanin cacing juga. Hartanya tidak menyelamatkan, malah bikin anak cucunya berantem sendiri. Ke rumah sakit, ketemu orang yang ya Allah kita seumuran, aku mah sehat, dia harus di rumah sakit. Ya, begitu sembuh ngelihat tagihannya jadi sakit lagi. Ya. Ada lagi. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih. Itu ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi. Atau anak kecil, waktu itu ketemu anak kecil belum bulan 3 tahun, tapi sudah perempuan namanya Bilqis, tapi kepalanya botak karena di kepalanya sudah penuh jahitan. Dia punya tumor otak, harus diselipin selang ke kepalanya. Tapi bisa dia tuh yang ngajak main, ngajak tertawa, ngajak bahagia. Seketika datang ke situ tuh masalah kita langsung jadi receh beneran. Amat sangat menghidupkan hati, ya. Bismillah ya. Boleh mampir ke sana, silakan.
Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, ada gantian saya yang nanya atau gimana? Mau tanya dulu? Ya, sok itu tanya dulu. Yang laki gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Koji, saya dari kelas 12. Sebenarnya Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi ketika kita ingin berhijrah, kita ingin berubah untuk meladani akhlak Nabi, tapi kita punya teman-teman yang terlalu bagaimana cara kita menghadapi Iya. teman-teman seperti itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana temennya? Masya Allah. Baik, bismillah. Gimana? Ya pertama jelas minta tolong aja dulu sama Allah. Sama kalau kita pikir lagi ya, pikir lagi. Tolong dipahami. Orang ngaji, orang hijrah, yang perempuan mulai berkerudung, itu bukan tanda orang soleh. Tanda pengen jadi soleh atau soleha. Orang mulai share-share hadis-hadis di medsosnya, mulai datang ke pengajian, bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Berhasil nggak jadi soleh atau alim? Ya nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong, ya namanya juga hamba. Disuruhnya ikhtiar, bukan nentuin takdir. Tenang wes. Dia mau julid kayak gimana? Ya memang begitu. Maha benar netizen dengan segala komennya, biarin. Alhamdulillah kita surga kita bukan di mulut orang. Misal ya, dikatain, monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Malah mulut dia yang harus mancung. Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Tenang aja, biarin. Ya. Dipuji juga dibilang awet muda, emang umur di KTP-nya berkurang? Enggak. Lagian hati-hati lah. Kadang orang ada udang di balik bakwan. Ya. Ibu awet muda banget, usianya berapa sih? Bisa aja, aku udah 42 loh. Kayak 41,5 ya. Nanggung setengah tahun. Bu, ini ibu-ibu biasanya. Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak bu? Suka, tapi palsu. Misal ya. Sadar nggak? Kadang kita juga suka yang palsu loh bu. Ya, contoh, ketemu teman, terus dia berkata, ibu, kok setiap hari bertambah muda? Coba asli nggak ucapan kayak gitu? Asli. Tapi kita seneng kan? Suka percaya di toilet sendirian? Ya juga ya, kayaknya. Udah tenang aja, ya. Udah surga kita bukan di mulut orang. Kalau kritik, nasihat yang membangun silakan diambil. Tapi kalau nggak ya udah tuh. Lagian kalau dipikir, ya udahlah, lumayan bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus karena ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi. Tapi cita-cita nggak nanggung. Aku mah pengen nanti meninggal surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat geleng-geleng. Amalannya apa ini orang? Tapi Allah pengen kabulin, gimana caranya? Dikasih fasilitas penggugur dosa, temannya julid, biarin aja, tenang aja. Dia yang julid kok. Masa kita yang dihukum gara-gara dia yang julid? Enggak aja, tenang aja. Atau mungkin Allah pengen ngangkat derajat orang, derajat manusia, tapi kita sama ibadahnya jauh dengan para imam besar. Imam Ahmad sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Kita nggak kayak gitu. Terus gimana kok? Ya udah, tahu-tahu dapat fasilitas. Ada temen yang julid, ngutang, dia yang ngutang, dia yang galak. Biasa aja, tenang aja. Dia yang rugi. Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tenang aja, bismillah. Udah nggak apa-apa, kita tolong sama Allah. Nanti kebal biasa aja ya. Samalah dipuji juga gitu ya. Dipuji mancung, mulut hidungnya nggak langsung runcing. Tenang aja ya. Tenang aja ya. Fokusnya sibuk dengan apa yang Allah tahu, bukan apa yang orang lain tahu. Orang lain mah nggak kenal kita yang asli. Kita sendirian ngapain aja nggak tahu. Allah tapi tahu ya. Fokus ngejar Allah aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Coba ada lagi?
Oh, ada yang nanya lagi dulu diberesin. Siapa? Ya, so. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Nah, salah satu contoh daripada sopan santun itu kita juga perlu memberikan salam dan juga berjabat tangan dan juga atau mencium tangan daripada guru tersebut. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum perjalanan atau mencium tangan pada guru yang bukan mahramnya? Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Di saat yang lain pengen megang-megang, dia bertanya, Allah suka nggak kalau saya bersentuhan? Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Nggak usah ditanya deh, udah pada tahu itu mah mana yang bukan mahram ya. Makanya nanti punten, kadang kalau misalkan ada ya santri, akhwat atau yang di sekolahan pengen salaman, dan saya bukan yang nggak pengen salaman, tapi saya tidak layak menyentuh kulit kalian ya. Jadi cara saya memuliakannya adalah ya dengan, karena memang bukan itu cara memuliakannya. Jadi ya sudah, boleh ikut kasih isyarat saja ya. Kalau ikutin setan mah nggak pengen sekedar salaman ya. Tapi kalau misalkan enggak lah, kalian amat sangat suci soalnya. Jadi biarkan nanti ada sang suami yang terpilih untuk diizinkan menyentuh, ya udah. Kalau pengen supaya mencegah supaya nggak bisa salaman, gampang. Makan gorengan yang banyak, tangannya kan minyak semua. Begitu ada yang ngajak salaman, maaf, minyakan, nah aman ya. Kemana-mana bawa gorengan. Nggak, bismillah, itu mah bisa dipahamin ya. Udah, tinggal dijaga, kasih isyarat aja, atau misalkan menolong. Insya Allah kalau di lingkungan muslim kayak gini ya nggak akan ada yang tersinggung ya. Kalau misalkan ada paling-paling 1-2 yang minta disenggol, senggol dong gitu ya. Kalau enggak ya udah tenang aja. Istilah kalau secara hukum insya Allah udah pada tahu ya, makanya sampai ditanya ya. Nah kalau misalkan enggak juga ya udah, cara sederhana lah. Kata Nabi, sesuatu yang kurang baik itu ujungnya 2 ya. 1, cirinya 2. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain ya. Makanya biasanya yang selingkuh nggak ada yang pengumuman, betul? Karena tahu ya, tidak ingin diketahui orang lain, berarti jadi dosa. Selama kayak maling negara juga nggak ada yang update status alhamdulillah berhasil ngambil uang rakyat 1 miliar, nggak ada ya. Kayak sudah ya, dijaga, bismillah, nanti Allah yang muliakan. Anggap aja lagi berpuasa, nanti ketika sudah menikah silakan ya, nggak cuman disentuh ya, dihamilin berkali-kali juga jadi pahala ya. Tenang aja, enakan yang halal-halal ya. Bismillah ya, Allahu a'lam bishawab. Kok pada lagi? Wah, tambah banyak. Mana dulu nih? Pilihin deh. Ahwat lagi dulu. Ya itu, ahwat yang di belakang dulu. Kejauhan ya? Ya udah di WA aja, di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips biar sukses. Seingat saya, tadi kajian 1 jam teh tips buat sukses semua gitu. Tapi ya bismillah ya. Aslinya yang tips hanya sekedar tips lah ya. Yang bisa dilakukan kan adalah aslinya ditolong Allah atau tidak.
Maka yang harus kita pikirin setiap hari adalah gimana caranya agar diri kita ini layak atau tidak ditolong Allah. Ya, maka bismillah lah. Selain tentu kita berikhtiar tadi luar biasa, tapi yang paling penting juga melayakkan diri untuk ditolong, ya. Terus ningkatin takwa, menjaga adab, ya. Terus beramal soleh, bismillah nanti insya Allah, ya. Sisanya tadi ya, fokus dengan kebaikan, ya, ngejar ilmu. Nah kalau pengen mulia di Al-Quran kan ada 3 ya. Contoh Ali Imran ayat 26-27, Kulillahi malik al-mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi mulia itu datang dari Allah. Pertama. Kalau ada lagi nggak yang bisa dilakuin? Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Terus yang terakhir Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pakai ilmu. Karena ilmu itu nanti membuat derajatnya diangkat sama Allah. Silakan fokus pada 3-3-nya ya. Tapi yang paling bisa kita kejar paling gampang ilmu. Ya. Kita punya waktu kosong 1 jam. Terserah kita tuh mau dipakai apa. Ya. Bisa dipakai nonton, bisa dipakai baca. Tapi terserah. 1 jam yang kita tentukan kita mau apa itu menentukan kita ke depannya jadi orang yang seperti apa. Ya, bismillah ya. Kita yang di masa depan tergantung kita yang sekarang. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Cukup. Gantian saya yang nanya Kak. Udah kepala nih mau bagi-bagi duit. Ya. Kita muliakan buat yang pada rajin ngaji ya. Tadi udah dites sedikit. Saya minta tolong dibacakan nama suratnya aja. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Boleh salah 3 kali. Saya bonus 10 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Silakan 11 sampai 114. Hadiahnya 3 lembar deh, 300.000. Sok. Nama suratnya aja. Silakan. Silakan. Ada? Ada? Oh, ini nggak harus diapalin ya. Setiap hari baca 1 juz saja, nanti hafal sendiri. Ya. Ada? Mau dikurangi? Kurangi? Ya udah. Mau? Nah, oh garuk-garuk doang ya. Ya udah deh, juz 30 aja. Dari An-Naba sampai An-Nas. Mau? Tapi hadiahnya berkurang ya. Sok silakan. Nah, sok berdiri. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba bismillah. Langsung aja nama suratnya ya. An-Naba terus. Jangan dibantu. Kalau dibantu bagi-bagi nanti duitnya. 1, 2, ayo. Tadi Al-Mutawwifin 83, 8 ya, Al-Insyikal. Ya. Ayo. Ada Ad-Duha 93, sekarang 94. 95, Atir 96. Ya. 97. Ya. Ayo 3 lagi gampang.
dari yang gampang dulu. Jangan jawab sebelum angkat tangan. Kalau udah ada yang jawab sebelum angkat tangan, saya ganti soalnya. Ya, angkat tangan dulu, ditunjuk baru boleh jawab. Ya. Lanjutkan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gampang dulu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa. Dia duluan. Yuk, silakan. Barakallah. Surat apa tadi? Oh baik, nah silakan. Terima kasih. Lagi. Yang akhwat belum ya. Jangan kalah cepat angkat tangan ya. Simak ayatnya. Simak ayatnya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, itu duluan. Itu tuh, Pak, kanan. Yang ini. Siapa? Ya, yang ini. Ya, betul. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Barakallah. Surat apa itu? Ya, buka. Surat apa? Ayatnya benar tapi. Surat ke-88. At-Tariq 88. Setelah Al-A'la 26 ayat totalnya. Mumtaz, barakallah. Silakan Kak, minta tolong. Ya. Lagi. Ya. Panas. Istilah. Kita naikin dulu levelnya ya. Mari kita coba surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ada yang angkat tangan tuh ya. Masya Allah. Diulang ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayo, nggak apa-apa, dikasih waktu dulu, ayo. Ya, terus. Oke, Mumtaz. Masya Allah. Surat apa tadi? Mumtaz, barakallah. Alhamdulillah.